Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Padilla dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi bisnis retail. Administrasi bisnis retail adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan peraturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan perusahaan retail tersebut. Tujuannya antara lain yang pertama, agar seorang pengusaha dapat memantau aktivitas administrasi perusahaan retailnya. Yang kedua, agar seorang pengusaha dapat menilai kegiatan-kegiatan perorganisasian perusahaan retailnya. Yang ketiga, agar seorang pengusaha dapat menyusun program peningkatan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, agar seorang pengusaha dapat mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan retailnya. Selanjutnya, ciri-ciri administrasi bisnis retail. Yang pertama, adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antar pegawai. Yang ketiga, terdapat suatu proses atau usaha. Yang keempat, adanya suatu bimbingan dan kepemimpinan dalam pengawasan. Yang kelima, terdapat suatu tujuan menuju kesuksesan. Unsur-unsur administrasi. Unsur ini mencakup dalam sistem administrasi. Dikenal beberapa unsur. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam sistem administrasi. Yang pertama, unsur kepegawaian. Yang kedua, unsur keuangan. Yang ketiga, unsur perbekalan. Yang keempat, unsur pengorganisasian. Yang kelima, unsur tata usaha. Yang keenam, unsur perwakilan. Yang ketujuh, unsur manajemen. Dan yang terakhir, unsur tata hubungan. Selanjutnya, manfaat administrasi bisnis retail. Manfaatnya yang pertama, risiko kehilangan barang dapat diperkecil dengan setiap transaksi, baik barang masuk, hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukukan dengan rapi. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekaman, konsumen, instansi pemerintah, maupun supplier. Yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaan melalui laporan hasil pencatatan. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Selanjutnya, berkas-berkas administrasi. Berkas-berkas administrasi terbagi menjadi 2, yaitu berkas pembelian dan berkas penjualan. Berkas pembelian adalah bukti transaksi yang diperlukan pada pembelian tunai, berupa nota atau nota kontan dan kwitansi. Sedangkan pembelian kredit hanya menerima faktur. Yang pertama, surat pesanan. Bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan konsumen. Yang kedua, kartu persediaan. Barang yang telah masuk di gudang akan dicatat pada kartu pencatatan atau kartu persediaan secara manual atau komputerisasi. Yang ketiga, bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang atau spesifikasinya.
Yang kedua, berkas penjualan. Dimulai dari pesanan pelanggan saat diterima surat pesanan. Berkasnya yaitu kwitansi atau official receipt. Yang kedua, nota kredit, nota debit atau nota debit memo, dan nota kredit. Yang ketiga, faktur. Selanjutnya, administrasi keuangan dalam bisnis retail. Yang pertama, laporan keuangan sebagai wujud kinerja retail, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, neraca, dan yang kedua, laporan laba rugi. Laporan administrasi keuangan. Laporan harian atau mingguan. Laporan harian atau mingguan ini berbentuk formulir. Ringkasan arus kas harian atau mingguan pada usaha retail bisa dilakukan setiap hari atau setiap akhir minggu. Yang kedua, laporan bulanan. Laporan bulanan ini mencakup laporan laba rugi, analisis penjualan dan inventarisasi produk serta atau kelompok saja. Selanjutnya, analis alur kas debitur, kreditor, dan ikatan keuangan. Dan yang terakhir, analisis rasio internal yang menunjukkan tingkat efisien dan menyorot kecenderungan dengan perbandingan antara rencana dan realisasi sebenarnya. Yang selanjutnya, laporan triwulan. Yang pertama, suatu laporan terperinci tentang posisi keuangan. Yang kedua, analisis kecenderungan secara terperinci yang disediakan setiap bulan. Yang terakhir, informasi tentang bisnis sekarang untuk memungkinkan pengusaha retail meninjau kembali kegiatan dan memproyeksikan rencana untuk masa depan. Yang terakhir ada laporan tahunan. Laporan tahunan ini bersifat laporan secara tahunan. Yang dibutuhkan yaitu neraca, laporan laba rugi, yang terakhir keterangan arus kas yang bersama-sama dengan laporan triwulan sebagai dasar bagi perencanaan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.